Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Presiden Prabowo Subianto berhasil memotong kebocoran anggaran hingga 306 triliun. Tentu teman-teman, anggaran pemerintah memang terkenal sangat korup, di mana ini anggarannya hanya misalnya proyek 100 miliar bisa dibanderol hingga 300 miliar. Dan ini sudah menjadi rahasia umum, di mana berbagai proyek-proyek pemerintah memang di markup untuk bisa meningkatkan pendapatan para pejabat-pejabat nakal kita di Indonesia. Tapi hal ini tentu teman-teman tidak luput dari perhatian Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo sangat ngeh dengan bad habit atau kebiasaan buruk para pejabat-pejabat kita yang memang sering memarkup berbagai program-program kerja untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih, memperkaya diri ataupun kelompoknya. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Kompas TV di video yang berjudul Sri Mulyani ceritakan awal mula Prabowo pangkas belanja hingga 306 triliun. Dalam press release-nya teman-teman di sini dari Kompas TV, Menteri Keuangan Menkes Sri Mulyani buka suara terkait alasan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran belanja yang tidak prioritas. Total pemangkasan pun mencapai 306,69 triliun. Ia menjelaskan keputusan pemangkasan ini merupakan keinginan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belanja baik di pusat maupun di daerah. Sesudah Presiden hadir di acara tutup tahun, beliau melihat dokumen anggaran yang sudah ada dilaksanakan tahun 2025 dari kementerian dan lembaga. Beliau melihat secara detail dan selama ini Presiden juga menyampaikan indikasi bahwa APBN perlu untuk dalam pelaksanaan dilihat dari segi efisiensi dan ketepatan sasaran, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat 24 Januari 2025. Tentu teman-teman, keputusan ini adalah keputusan berani yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena kita tahu teman-teman banyak ini menteri-menteri dari kalangan parpol yang juga mempunyai kepentingan-kepentingan untuk bisa memperkaya kelompok-kelompoknya ataupun yang membiayai untuk pemilu selanjutnya. Jadi salah satu sumber pendapatan ya jelas teman-teman ini memarkup berbagai program-program kerja untuk bisa mendapatkan pundi-pundi keuntungan. Kita pun harus tahu teman-teman, keputusan Pak Prabowo ini sangat krusial, di mana Pak Prabowo berusaha melawan arus, melawan kebiasaan-kebiasaan para pejabat-pejabat lama yang memang ingin mendapatkan berbagai benefit-benefit dari jabatannya. Dan saya yakin bakal banyak menteri yang di balik layar marah-marah besar karena ini bukan uang kecil. 300,6 triliun itu bukan uang kecil teman-teman. Ini adalah anggaran yang sangat besar dan kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan biar lebih lengkap teman-teman, mending kita simak juga ini pernyataan lengkap dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjelaskan apa saja sih yang dipotong oleh Pak Prabowo, menteri mana sih, kementerian mana sih yang kena pemotongan anggaran. Mending kita simak video selengkapnya. Kita coba untuk efisien. Pertama, yang terkait mengenai instruksi penghematan anggaran seperti yang kemarin telah disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Bagaimana pelaksanaannya, terutama berasal dari pos-pos seperti apa dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya sampaikan ya bahwa sesudah Bapak Presiden hadir di acara tutup tahun, beliau melihat beberapa dokumen anggaran yang sudah dan akan dilaksanakan tahun 2025 dari kementerian lembaga. Itu yang makanya disebutkan beliau melihat secara detail. Dan selama ini Presiden juga menyampaikan indikasi bahwa APBN perlu untuk dalam pelaksanaannya dilihat dari sisi efisiensi dan ketepatan sasaran, serta tentu mengurangi berbagai belanja-belanja yang dianggap dampaknya terhadap perbaikan dan perkuatan perekonomian dan kesejahteraan, memperbaiki produktivitas, menciptakan growth, itu perlu untuk diperkuat. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada
langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis, tapi juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan di sektor kesehatan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang makin unggul sehat. Nah, oleh karena itu, pos yang dianggap tidak langsung dirasakan manfaatnya dan dilihat cukup besar di dalam APBN dari masing-masing kementerian lembaga seperti kegiatan seremonial, seperti acara halal bihalal, serah terima, dan lain-lain, rapat, seminar, kajian, analisis, pengadaan diklat, honor untuk kegiatan, jasa profesi, percetakan, dan souvenir. Di era yang digital ini masih ada beberapa yang melakukan anggaran untuk percetakan, sewa gedung, kendaraan, peralatan, kemudian jasa-jasa konsultan, belanja lainnya, termasuk belanja-belanja yang selama ini digunakan kementerian untuk memberikan beberapa bantuan pemerintah, maintenance, perawatan dan pemeliharaan, perjalanan dinas, ini yang sudah berkali-kali disampaikan. Itulah yang area-area yang kita akan meminta kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam, untuk kemudian dari realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif seperti Bapak Presiden sampaikan, penciptaan kesempatan kerja yang menciptakan produktivitas, menghasilkan devisa atau menghemat devisa, termasuk mendorong industrialisasi untuk hilirisasi. Ini semuanya akan kita koordinasikan dan kita laksanakan dalam sebulan ke depan. Tentu para menteri dan pimpinan lembaga juga perlu membahas dengan DPR masing-masing komisi mengenai perubahan dari anggaran mereka. Namun ini adalah memang sesuai dengan Presiden, fokus kepada belanja yang menciptakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, kesempatan kerja, dan manfaat langsung ke masyarakat. Jadi kalau pertanyaan dampak pada pertumbuhan ekonomi, ya justru ini akan memberikan, diharapkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Seperti kayak makanan bergizi gratis apabila nanti struktur dari supply chains di pemerintah atau lokasi masing-masing makin diperkuat. Dan oleh karena itu kami membicarakan dengan Pak Gubernur, dengan OJK, bagaimana masing-masing dari dan LPS dalam hal ini ya, apakah sektor keuangan bisa mendukung melalui berbagai dukungan pembiayaan sektor keuangan, karena makan siang bergizi ini sudah pasti off-takernya ada. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang menjelaskan berbagai hal, tidak hanya pemangkasan anggaran teman-teman, tapi berbagai program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang juga akan didukung penuh oleh Kementerian Keuangan. Barusan Bu Sri Mulyani juga telah menyebutkan item-item yang memang menjadi pemotongan anggaran di sini, salah satunya seminar, diklat, berbagai hal-hal yang memang tidak langsung bersinggungan untuk meningkatkan hajat hidup masyarakat atau rakyat Indonesia dipotong oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini sangat luar biasa, kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, memotong anggaran tak tanggung-tanggung hingga 306 triliun. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Saya rasa penyampaian dari Ibu Sri Mulyani sudah lebih dari lengkap. Apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani sudah kayaknya lebih jelas daripada apa yang saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.